Word-nya sama programnya ya, fungsinya. Tolong dibuka videonya. Bagi yang sudah masuk ya, dibuka videonya. Siapkan Word sama itunya programnya ya. Mulai saja dari 15 menit, tunggu. Formatnya disesuaikan ya. Name, nama mahasiswa, kemudian buka videonya. Nah, di sini saya ada beberapa teman kamu ini yang masih minta, oh, gimana ujian perbaikan Pak? Nggak ada perbaikan. Di sini aktif kamu yang saya akan menambah nilai kalian ya. Jadi bagian diam saja, bagian hanya gambar saja, ya udah. Berarti dia udah nilai apa adanya aja. Ya, tolong aktif. Jadi kalau nggak ngerti sekarang nanya, jangan setelah ujian. Saya nggak ngerti Pak, setelah ujian baru ngomong nggak ngerti. Nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya. Tidak akan ada lagi saya bikin perbaikan. Makanya sekarang saatnya bertanya, dan kalau saya suruh hanya copy paste saja, masa nggak bisa? Dan tolong ya aktif, videonya ditampilkan. Gimana saya mau menilai kamu kalau hanya gambar saja atau hanya NIM kamu saja yang muncul gitu ya. Tiba-tiba minta uraikan nilai, ya nggak ada ceritanya ya. Kamu aja tidak menghargai orang. Kalau udah kepepet baru minta. Nah, jangan seperti itu. Jadi aktif, nggak bisa nanya sekarang. Jangan setelah ujian nanya, saya nggak bisa Pak, nilai saya jelek. Ya. Makanya setiap yang aktif itu saya nilai. Nah, itu nanti tambahan untuk kalian. Ya. Setiap pertemuan itu ada nilainya. Bagian diam ya nggak ada nilai ya, mau diapain. Bukan saya yang nggak mau nilai, kaliannya yang nggak mau nilai. Tidak mau ditambah nilainya, ya udah. Saya ikutin aja mau kalian itu. Tapi ingat, tidak ada, kalau setelah UTS nggak ada perbaikan-perbaikan. Buka buku ujiannya ya. Nah, bisa dicari di internet. Nah, sekarang kita mulai. Saya share ininya ya. Jadi tolong diaktifkan itunya ya. Jangan diam-diam aja. Diam-diam aja ya. Kemudian kalau nanti tugas atau nanti saya kasih PR atau nanti ujian akhir nanti itu kalian kalau boleh punya teman silakan ya, tapi diperbaiki dong, jangan hanya copy paste persis semua teman, apalagi sampai nama-namanya nggak diganti ya. Kalian berarti nyontek aja nggak pintar, bagaimana nggak nyontek gitu. Perbaiki. Nah, boleh dilihat di internet banyak itu ya, dalam sini perkembangan sekarang udah banyak, orang bahasa Indonesia juga ada, boleh dicari di situ ya. Jadi jangan diam-diam aja, nanti sekarang ditanyanya sekarang. Jangan nanti setelah selesai ujian, saya nggak paham Pak. Ya, lagi kan selesai ujian. Nah, sekarang, jadi jangan hanya lihat-lihat aja ya. Tolong dibuka itunya, aktif ya. Ada aktif nanya. Nah, kita lanjutkan program kita yang kemarin. Terakhir kita sampai di sini ya. Pelatihan 42 yang pertama ya. Nah, datanya itu, kalau yang sebelumnya kan datanya itu konstanta sekali saja kita buat datanya. Setelah itu dia akan berdasarkan data tersebut dia berdasarkan perhitungan ya. Nah, tidak semua data seperti itu. Ada juga datanya itu yang setiap datanya berbeda-beda. Nah, seperti yang kemarin, latihan 42 ya. Latihan 42 kita
ada datanya yang bervariasi. Nah, kalau datanya bervariasi berarti harus kita menginputkan, tidak bisa dirumuskan. Seperti nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa pertama tidak tergantung dari nilai mahasiswa yang kedua, umpamanya tidak tergantung dari nilai mahasiswa pertama, dan itu seterusnya. Tidak bisa dirumuskan nilai itu ya, karena ini hasil dari masing-masing mahasiswa. Jadi berarti harus diinputkan. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah kita masukkan dulu berapa, seperti yang contoh kemarin, umpamanya berapa tahun gitu ya, contoh sebelumnya yang pas 1, kita masukin tahunnya, lalu dia akan berhenti menghitung. Cuman datanya hanya berdasarkan data nilai sebelumnya, artinya saldo sebelumnya, saldonya ditambah dengan bunga. Itu berita apa yang berikutnya juga gitu, bunga sebelum saldo sebelumnya tambah kali bunga lagi, dan seterusnya sampai tahunnya berhenti sekian tahun ya. Atau nanti berapa kalinya, ini sama juga, jumlah mahasiswanya berapa, cuman datanya diinputkan satu-satu sesuai dengan mahasiswa pertama berapa nilainya, mahasiswa kedua berapa nilainya, dan seterusnya. Dan di sini kita harus pas jumlah mahasiswa dengan jumlah nilai yang ada. Karena kita memasukin nilai mahasiswa, jumlah mahasiswanya 10, berarti nilainya juga 10. Kalau nilainya lebih, umpamanya ternyata ada 11 nilai ini ternyata nih. Ini satu lagi masuknya kemana? Nggak bisa dia masuk, karena setelah 10 dia langsung keluar. Begitu juga sebaliknya. Kita sudah memasukkan 10 mahasiswa, ternyata datanya hanya 9. Dia sebelum 10 dia tidak akan menghitung. Kita minta data siswa yang ke-10. Nah, itu harus pas antara jumlah mahasiswa dan jumlah data. Nah, ini kalau untuk data-data sedikit bisa kita hitung gampang ya. Tapi kalau data cukup banyak itu akan merepotkan. Sehingga nanti harus pas, kalau salah saja harus diulang lagi, kan? Nah, itu kita masukkan datanya, tidak perlu menghitung jumlah mahasiswanya dulu. Ini contoh latihan 42A. Ya. Nah, di sini kita tidak perlu menghitung jumlah mahasiswanya dulu. Masukin aja datanya. Nah, nanti gimana dia berhentinya? Nah, itu ada berhentinya kan? Harus ada berhentinya. Gimana supaya dia berhenti? Nah, nanti ada satu nilai. Nanti nilai terakhir itu tidak dihitung. Nah, tentu rumusnya akan berbeda karena di dalam pengulangan tetap dihitung kan, tapi dia bukan nilai, tetapi adalah data untuk menghentikan perhitungan. Contohnya di sini latihan 42A, umpamanya datanya adalah 0, tidak ada. Mahasiswa pokoknya yang ikut ujian dapat nilai. Nah, itu kalau ikut ujian kan, nggak ikut ujian masa dia juga 0 gitu kan, dapat nilai. Nah, itu nanti jadi masalah, nanti kita bikin lagi nanti kata yang lain. Ini seandainya semua mahasiswa itu masuk, nah, jadi tidak ada yang dapat nilai 0. Bisa kita gunakan 0 itu untuk menghentikan data. Jadi nanti kalau ini ditambah nggak masalah, nyari rata-rata ya, karena jumlah ditambah dengan 0 tidak akan jadi masalah. Tapi dalam loopnya tetap dikurangi. Nah, di sini dia loopnya nanti. Totalnya nggak masalah, karena ditambah 0 berapapun zaman tetap nilai sebelumnya kan. Cuman pembaginya jumlah mahasiswanya bukan yang tertera tersebut, tapi dikurangi 1. Nilai terakhir bukan data. Nah, maka dikurangi 1 di sini. Nah, tetapi seandainya jika 0 pun ada, umpamanya yang nggak hadir gimana? Masa dapat nilai juga? Kan 0 deh kan. Nanti untuk nilai akhir dari data tidak boleh 0. Berarti di luar, umpamanya 0 sampai 100 nilai. Berarti dia bisa di bawah 0, bisa di atas 100. Umpamanya di bawah 0, min 1. Umpamanya. Di loop tetap dikurangi 1, karena min 1 bukan data. Tapi di total juga harus ditambah 1, karena dia totalnya min 1. Atau nanti ditambah di atasnya 200. Tidak ada, pokoknya data 200 untuk tutup data. Supaya perhitungan selesai. Nah, itu di sini sama. Di sininya, dia umpamanya data 200, di sininya NI-nya tetap kurang 1 ya, data 200 tidak masuk. Tetapi di sininya nanti totalnya juga harus, kalau tadi dia ditambah 200, nanti dia dikurangi 200, data 200 bukan data. Nah, itu bisa kita. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menambah menghitung berapa data, banyaknya data berapa sih. Ini biasanya data-data yang tidak tetap ya, random, pokoknya tidak kita ketahui. Nah, ini coba di copy paste dulu ya, latihan 42A ya, latihan 42A. Jadi di sini kita tidak perlu menentukan nilai daripada jumlah mahasiswanya. Langsung kita hitung, masukin datanya, baru terakhir masukin di sini 0 contohnya ya. Data 0 tidak ada. Nah, sini 0.
Coba di copy paste ya. Copy paste. Latihan 42A. Kemudian kita hitung, kita coba ya, jalankan. Ini saya jalankan, saya tampilkan dulu ya. Latihan 42A-nya. Ya, kalau di copy paste, kemudian simpan nama dengan latihan 42A. Nah, setelah itu kita jalankan ya. Nah, kita jalankan dulu. Nanti saya tutup ininya ya, karena nggak bisa dua layar sekaligus ya. Jadi saya tampilkan hasilnya. Ini data program yang kedua. Ya. Langsung, dia tidak menanya berapa ini saya jumlah yang mau dihitung. Tidak perlu itu langsung. Data pertamanya mana? Nah, ini kan data pertamanya. Kita masukin data pertamanya. Nanti ya, umpamanya data pertama 50. Data keduanya 66, 75. Nah, dia tidak akan nanya 89 umpamanya, 90. Oh, datanya udah habis. Data ke-6 masukin 0. Ya 74 rata-ratanya ya. Jadi harus dikurangi 1 ya pembaginya. Karena 0 tidak, hanya dibagi 5 nih. 90. Nah, ini saya ambil yang data gampang supaya membuktikan bahwa perhitungannya benar ya. Sebentar. Itu datanya agak susah tadi itu ya. Untuk kita hitung. Data yang mudah aja. Ya, saya tampilkan. Ya. Tampilkan umpamanya 50, 60, 70 gitu ya. 80, 90, 5 ya, dibagi 5. Ini kan rata-ratanya 70 harusnya nih. Ya, 70 ya rata-ratanya. 50 tambah 60 tambah 70 tambah 90, 80, 90. Ini 110, 180, 260, ya 160 ya. 110, 180, 180, 260, 370. Dibagi 5. Datanya 70 ya harusnya ya. Nah, harusnya 70. Data ke-6, 0 ya. 170 ya. Jadi kita tidak perlu menghitung jumlah data. Ini datanya biasanya random. Memangnya data berapa? Nah, itu masukin ada. Habis data, masukin 0. Ini jika data tersebut 0 tidak masuk. Gimana jika datanya 0 masuk? Nah, ini kita edit lagi. Kita mau yang mana? Udah mau minus? Boleh. Kita minus tidak ada. Pokoknya masa datanya minus tidak ikut ya 0. Karena kan 0. Jadi 0-nya masuk. Nah, nanti kita tambahkan di datanya tersebut minusnya. Nah, minus ya. Atau terserah, kita maunya datanya nggak mau minus, boleh. Pokoknya dia di luar data tersebut. Berarti 0 sampai 100 ya. Sama siswanya 0 sampai 100 umpamanya. Ini kita kasih terangan di sini. Kalau di sini kan umpamanya ini saya dapat 2A sebentar ya, saya untuk simpannya. Jadi kita mau yang berapa dia? Yang min 1 nggak masalah ya.
Sebentar, saya coba dulu ininya ya, sebentar ya. Saya berusaha ganti yang ini. Kalian coba dulu yang tadi ya, coba dulu. Coba. Itu bebas. Kita nggak perlu lagi takut datanya banyak. Kalau tadi kan yang pertama, ya datanya kita tulis 100, dia nunggu sampai 100 ya. Ini tidak. Tidak usah khawatir, masukin aja. Kalau udah capek berhenti, 0 aja ya. Nah, ini saya tampilkan gimana untuk membuat data. Nanti kamu coba yang ini saja ya, yang di atas saja. Bentar dulu. Soalnya agak saya masukin ke dalam program Word-nya ya, sehingga nanti kalian nggak terlalu agak panjang ini perbaikannya. Nah, ini saya ini kan datanya. Ini datanya untuk mengakhiri input, kalau tadi kan 0. Nah, sekarang pokoknya dia 0 juga bisa masuk umpamanya. Berarti datanya kecil dari 0 atau besar dari 100. Ya. Kecil dari 0 atau besar dari 100. Nilainya kecil dari 0 atau besar dari 100. Dia tidak akan masuk. Nah, ini dia. Kita gunakan dulu ininya kan, pengulangannya. While jika nilai ini syarat lebih dari 1 kan? Besar dari nilainya mulai dari 0 sampai 100 kan? Nah, di luar itu dia akan keluar. Nih, contohnya, nilainya jika besar sama dari 0 ya, karena 0 masuk. Berarti dia yang tidak hadir dapat 0, atau yang nggak ngisi ya, ujiannya nggak ngisi ya 0 juga ya. Kecil sama dari 100. Lalu dia akan masukin nilai mahasiswa pertama, masukin nilai, total nilainya ini. Terus nanti baru rata-ratanya dikurangi nilai terakhir nih ya. Nilai terakhir nilainya kan total nilai. Ini nilai terakhir. Nilai kan dia variabel ya. Nilai pertama 100 masuk. Masuk nilai berarti nilai 100. Nilai kedua 70 berarti nilai terakhirnya 70 gitu ya. Nah, sama dengan tadi. Ini kan hanya total saja. Ya. Kurangi nilai. Jadi nilai yang terakhir tidak dihitung. Nah, kurangi nilai ini. Ini sama ya, I kurang 1. Nah, ini bebas kita. Kita bisa memasukin pokoknya selain dari 0 sampai 100. Bisa minus 50 boleh. Tadi kan hanya 0 ya. Jika dia 0 baru berhenti. Kalau yang ini ya. Jika 0 dia akan berhenti. Nah, ini. Jika nilai tidak sama dengan 0 berhenti. Nah, kalau di sini dia akan berhentinya jika nilainya tidak di antara 0 dan 100. Nah, berarti kan bebas. Bisa di bawah 1 itu banyak kan? Min 1, min 2, min 1000. Di atas 100 juga, 100, 200, 300 pokoknya. Nah, gimana untuk kita menguranginya? Kalau tadi kan enak tanpa pengurangan ya, karena kurang 0. Jadi kurangan 0 ya nggak ada gunanya kan? Sebenarnya total kurang nilai juga nih ya. Cuman nilai 0 ya nggak masuk, ya udah. Nah, di sini kita kurangi dengan nilai. Nilainya nilai terakhir. Nilai terakhir tidak dihitung. Jadi loop terakhir tidak dihitung. I kurang 1 juga. Nah, ini kita coba. Ya. Kita coba. Nanti saya tampilkan ya. Nah, kalau nanti kalian mau diedit ininya boleh ya, kalau mau edit. Saya edit nanti sebentar. Sedikit cuman, tambahannya hanya sedikit. Hanya baris pertama sama ini rata-ratanya doang. Rata-rata sama while-nya ya. Nah, ini umpamanya sambil dari gampang dulu ya. 10, 20, ini kan 30. Ini kan rata-ratanya 20 ya. Saya ambil yang keempatnya di atas 100, umpamanya 120. Ini nggak masuk karena datanya hanya 0 sampai 100 ya. Ini data 100 dulu nggak masuk. Ini tetap dia rata-ratanya adalah 20. 10 tambah 20, 30. 30 tambah 30, 60 dibagi 3. Bukan dibagi 4. Data 100 dulu tidak masuk. Nah, dapatnya 20. Mau minus? Nah, kita coba dulu ya. Nanti baru kalian kalau mau ikut mengedit ini boleh. Ya, umpamanya kalau tadi kan apa namanya?
positif. Nah, sekarang yang negatif. Di bawah 1, di bawah 0. Kita ambil data yang sama aja ya, biar gampang. 10, 20, 30. Ya. Ini dia dapat minus. Saya mau minus 10. Jadi dia 10 tambah 20 tambah 30 dibagi 3. Tetap ya, dapatnya 20 minus 10 udah keluar. Sama. Jadi dia mau di atas 100 atau di bawah 0. Data terakhirnya tidak masuk. 0 akan masuk. Ah, coba nolnya. Benar nggak? Nolnya. Kata di 0. 0 tetap hitung dia ya. 0 tetap hitung. Tidak keluar. Nolnya tetap hitung ya. Nah, nih kita coba 0. Jadi 10, 20, 30, 40 nih ya. Nah, ini kan datanya bagi 4 ini ya. 70, 90, 100 ya. 100 bagi 4 itu kan 25. Nah, terakhirnya 0. Harusnya 25. Dia bagi 5 nih. 100 dibagi 5. Karena dia masih hitung. Nah, masih hitung deh kan. Masih masuk. Lalu yang di atasnya bawahnya saya ambil ya 100, 120. 150 lah gitu ya. Nah, baru nggak masuk. Ini adalah 10 tambah 20, 30 tambah 30, 60 tambah 40, 100 tambah 0, 100 dibagi 5. Jadi bukan dibagi 4 ya, dibagi 5 karena nolnya masuk. Dapatnya adalah 20, bukan 25. 150 baru nggak masuk karena dia di atas 100. Nah, ini. Jadi kalau ada yang mau diedit, boleh silakan. Nah, sekarang kalian coba dulu latihan 42A-nya saja yang diakhiri oleh 0. Coba, siapa yang enggak? Hanya copy paste ya. Nanti yang barusan, nanti baru kita edit nanti. Kita edit. Ayo, siapa yang bisa? Latihan 2A ya, 2A. Jadi kita tidak menentukan dulu jumlah datanya, tetapi kita hentikan dengan data tertentu. Dalam pengulangan, tidak selamanya pencacah yang mengakhiri pengulangan. Tapi sebagian besar bisa dengan pencacah. Nah, kalau tidak pencacah berarti kita inputkan. Nah, tapi kalau nanti program robotnya, karena kita tidak pakai remote robotnya, ya dia kita terpaksa counter yang menghentikan. Kita mengulang 10 kali, setelah 10 kali dia berhenti. Nah, sekarang tidak. Kalau dia berhenti, berarti dia ada input yang lain, namanya pakai sensor. Dia akan jika ketemu namanya halangan tertentu dia berhenti. Nah, itu ya. Siapa? 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 Rendra, Pak. Pak, tampilkan, Rendra. Ya, Pak. Tampilkan. Udah bisa belum, Pak? Coba di-share, Rendra. Programnya aja ya, hasilnya ya, hasil yang jalan program. Bukan sumbernya. Share, masukin. Dan ini 0 ya, batasnya 0 ya. Iya. 0. Ya, kalau sudah selesai 0 gitu ya. Ya. Itu kan? Iya, Pak. Tanya 60 dibagi 3 ya, 0. Iya. Ayo yang lain. Yang lain dulu, siapa? Nah, ini copy paste nanti Pak. Yang tadi. Siapa? Alex, Pak. Alex, Alexander ya. 7 ya. Coba, share Alexander. Jadi harus aktif ya. Nggak tahu di sini nanyanya. Nggak paham sana di sini. Oke ya. Ya. 75 karena itu 15-nya masuk ke 50. 55 ya baru nanti 25-nya masuk ke 50 ya benar. 25. Ya, siapa lagi? Ini hanya copy paste. Nanti habis ini kita edit sedikit ya, sedikit aja editnya. Simpan dengan latihan 42B. Kita mau dia batasnya tidak hanya 0. Kalau 0 juga masuk data. Umpamanya dia orang hadir, masa dikasih nilai juga. Kan?
Orang nggak bikin apa-apa masa dikasih nilai juga. Nah, itu nanti berarti nolnya nggak boleh. Nol tetap data, berarti dia berhentinya nanti di luar nol. Berarti di luar nol itu berarti ya minus atau di atas 100 gitu kan. Kalau tadi datanya saya tampilkan lagi. Ini data di atas 100 masih masuk ya. Nah, saya coba ya. Di atas 100 padahal nilai mahasiswa itu hanya 100. Nah, ini programnya masih mengakomodasi data yang di atas 100. Nah, saya tampilkan dulu ya. Jadi nanti kan rata-rata jadi kacau kan? Data jadi 1000. Padahal umpamanya data mahasiswa ini ada yang 20, ada 30, tiba-tiba ada yang datanya 300. Lagi, nah, terakhir baru 0. Ini akan masuk. Rata-ratanya 116. Nah, ini karena batas atas tidak ada. Nah, dia harus program kita, nilai terbesar itu berapa sih gitu kan? Nah, ini kan enggak benar sebenarnya data 300 enggak ada sebenarnya. Nah, ini dengan latihan yang berikutnya itu tidak akan terjadi. Karena datanya di atas 100 dia langsung keluar. Ini bukan data katanya kan. Nah, ini baru kita edit dari sini. Tapi saya kasih kesempatan dulu bagi yang ini dulu ya, yang belum. Bagi yang belum. Nih saya jalankan ya. Kalau yang tadi kan 10, 20, 300 dia langsung 116 baru 0 kan. Nah, nih 10 umpamanya 20, 30 datanya 300. Nah, langsung dia keluar. Enggak ada data 300. Datanya hanya rata-ratanya 30 tambah 20 tambah 10 data 300 tidak ada. Nilai mahasiswa tidak ada yang di atas 100 gitu ya. Nah, nilai. Ini kalau kita 0 sampai 100 ya. Kalau 0 sampai 10 lain lagi. Berarti datanya hanya sampai 10 gitu kan. Ini batasnya sampai 10. Nanti while-nya juga kita batasi sampai 10. Nah, ini saya kasih kesempatan dulu. Masih ada yang lain untuk yang latihan 42A. Sebelum kita edit dulu ya. 42A-nya jadi 42B. Ya, Pak. Nah, coba Sabto. Jalankan. Bentar, Pak. Udah nggak, Pak? Coba masukin. Katanya bebas ya. Lalu kalau udah nggak masukin data lagi, baru masukin 0. Ya. Nah, tutup. Udah, Pak. Ayo, masih ada lagi satu lagi. Saya kasih kesempatan. Sebelum kita edit program yang ini. Ya, kita edit program ini ya. Siapa lagi? Tadi udah, Alexander udah, Rendra udah, Sabto udah ya. Jadi, ada lagi? Satu lagi sebelum kita edit ini. Supaya data yang benar saja yang masuk. Ya. Kalau enggak ya kita perbaiki ya, edit sekarang. Siapa? Ada? Ada Pak. Wisnu. Wisnu coba. Wisnu. Pak. Ya. Nanti ini masih mengakomodasi data yang di atas 100 dia ya. Nah, sekarang kita edit. Kamu copy paste yang barusan ini, ya 42A ya. Latihan 42A, copy kasih nama 42B. Nah, ini yang kamu perbaiki nanti. Ini perbaiki mulai dari sini aja ya, enggak buka semua ya. Nah, dari tadi 0 ini diedit 13. Kemudian ini juga 15. Jadi dia nggak berubah ya, 27 baris tetap ya, 27 baris ya. Tidak ada perubahan baris, hanya edit di baris-baris tertentu. Ya, kamu mungkin 26 ya, 26 baris. Nanti ini yang pertama ini nih, layout untuk mengakhiri input dengan 0 diganti dengan ini ya. Nah, ini dulu. Tapi copy paste dulu. Copy ini, paste. Jadi ada cetak 2 ya. Latihan 42A, 42B. 42B-nya ini. Yang pertama diedit adalah layout untuk mengakhiri disesuaikan. Kemudian while-nya yang tadi tidak sama dengan 0 ya.
nilai tidak sama dengan 0 diubah menjadi nilai besar dari 0 and nilai kecil sama dari besar sama ya dari 0, jadi nilainya 0 masuk, kecil sama dari 100. Kemudian nilainya boleh pecahan ya, float ini. Kemudian ditambah lagi nanti rata-rata. Nah, dikurang nilai. Kalau tadi kan rata-rata total dibagi I kurang 1. Ini tidak. Rata-rata total dikurang nilai dulu baru I kurang 1. Nah, coba diperbaiki itu. Dengan pada latihan 42B ya, 42B. Sehingga kita tidak bisa memasukin data yang salah lagi. Data salah langsung keluar dia. Jadi umpama data tadi, kalau yang tadi masih masuk, data 300 masih masuk. Data minus masih masuk yang tadi ya. Nanti kita coba data minus masih masuk. Dan nilai tidak ada minus. Ini untuk sehingga kita sama juga dengan cabang kemarin, kita batasi ini nilai yang benar saja yang masuk, yang salah tidak usah diproses. Tadi masih diproses. Data 300 juga masih masuk, data minus 200 juga masih masuk. Nah, nanti saya coba lagi tampilkan lagi. Namanya di sini ya. Jadi kamu mulai dari inputnya, mulai dari yang 0 tadi, mulai dari baris 12 mungkin kamu ya. 12 untuk mengakhiri input kecil, masuk ke 0 tadi kan, ini kan, kita lihat sebentar ya. Nah, mengakhiri input dengan 0, ini diganti dengan, nah ini tambahkan. Mengakhiri input nilainya kecil dari 0 atau besar dari 100. Kemudian while-nya diubah, kalau tadi tidak sama dengan 0, sekarang besar sama 0, and nilai kecil sama 100. Ininya sama. Baru rata-rata disesuaikan lagi. Kalau tadi total dibagi I kurang 1, sekarang total dikurangi nilai dulu, baru dibagi I kurang 1. Nah, kita tidak menghitung data yang salah. Data yang salah berarti data terakhir itu. Kecuali dia data pertama, ya tidak boleh data pertama salah. Data pertama salah tidak ada pengulangan. Ya. Pertama dimasukin nilainya 300, gitu. Udah. Itu totalnya 300 dikurangi di error nanti ya. 300 dikurangi 300 ya 0 kan. 0 dibagi dengan I kurang 1, I-nya 1. 0 dibagi dengan 0 itu berhingga. Nggak boleh. Ini diperbaiki ya dengan latihan 42B. Sehingga kita data yang benar saja yang diproses. Jadi yang diperbaiki baris B kamu mungkin baris 12 ya. Untuk mengakhiri input, kemudian while, kemudian rata. Maksudnya itu rata-rata ya. Rata, nah itu yang diperbaiki. Yang lainnya tetap jumlah baris sama. Hanya pada baris tertentu saja yang diperbaiki. Itu hanya komentar supaya kita tidak salah. Jadi, saya ingatkan lagi yang diperbaiki hanya untuk mengakhiri input, kemudian while, kemudian rata ya. Nah, itu saja yang diperbaiki ya. Yang lainnya tetap jumlah baris sama. Nanti kita pilih coba. Terutama yang belum ya, yang belum coba. Tapi kalau nggak ada yang belum ya, pasang semua kesempatan. Bentar ya, saya ini dulu.
Kalau sudah bilang ya. Selesai? Hanya 3 baris ya yang diperbaiki ya. Baris untuk mengakhiri input, kemudian baris while, baris rata. Yang ini jangan dikucak-atik. Udah, Pak. Nah, yang lain, ayo. Sudah semua? Sudah, Pak. Nah ya. Nah, coba ditampilkan siapa yang tadi. Pertama yang belum dulu ya. Yang belum dulu. Kita kasih kesempatan yang belum. Ayo, siapa yang belum? Coba tampilkan. Ada yang belum? Atau sekarang udah? Siapa saja boleh? Coba. Yang sudah tadi juga boleh, nggak apa-apa. Coba. Sudah boleh, Pak. Ya boleh. Sebentar saya ini dulu biar kelihatan semua ya. Nah. Ada siapa tadi? Coba. Rendra, Pak. Silakan, Hendra. Pak Rendra ya, coba tampilkan Rendra. Nanti dimasukin nilainya, ada yang 0, nanti baru di luar itu ya termasuk 0 ya. Masuk 0 ya. Coba Rendra, share. Ayo, mana sarannya? Dibuka dulu. Jangan langsung yang salah. Ya. Masukin dulu data yang benar. Nah, jangan langsung yang salah ya, jangan langsung yang salah. Termasuk 0 ya, 0 masuk data ya. Coba masukin 0 juga. Sini, Pak. Nah, ya 0 nggak keluar deh kan? Kita ngitung. Nah, baru nanti Iya. kalau kamu mau tutup baru di atas 100 atau di bawah 0. Kalau mau untuk selesai ya. Untuk mengakhiri input data di bawah 0 atau di atas 100. Nah, Ini, Pak. itu dia. Jadi itu dia dibagi 6 itu ya. Iya. 100, 270 dibagi 6. Ya benar, 90 kali 370 ya. 270 ya bagi 6, 45 benar. Itunya nggak masuk ya. Benar, di atas 100 juga bisa ya. Coba di atas 100, Rendra, di atas 100. Tapi datanya jangan yang susah-susah supaya kita ngitungnya benar ya. Coba. Sekarang ditutup, datanya sekarang untuk menutupnya di atas 100. Di atas 100. Oke, Pak. 100 ya. Coba.
atas 100 ya Pak? Oh, penutupnya nanti ya, penutupnya ya, di atas 100. Untuk menutupnya nanti di atas 100. Ini yang bisa kita hitung lah gitu ya. Jadi 100-nya enggak, di atas 100-nya enggak dihitung. Ya. 160, 255 kan? 55 bagi 4. Kita tulis ya, 55. Kalau 240 baru 60 ya. 60. Benar itu. Ya. Jadi 120-nya enggak dihitung. Jadi datanya hanya 0 sampai 100. Gitu. 0 tetap dihitung. Tidak, bukan 0 adalah data. Nah, siapa lagi? Bebas ya? Saya, Pak. Siapa? Abiu. Abiu, Pak. Ya. Coba. Dimasuk 0 ya, dimasukin 0. Masuk 0 ya. Nah, itu ya. Jadi yang dihitung 60, 180 ya dibagi 4. 45 ya. Kemudian yang di bawah 0 ya. Tapi datanya juga ada 0 ya. Tetap 0, ada 0, kemudian baru di bawah 0. Itu kan baru 140 ya dibagi 4 ya. Bagi 4 ya, Pak. Bentar ya, kalau ada yang lain. Ada yang lain? Sebelum kita maghrib ya. Pak. Siapa? Alex. Alex ya, boleh. Berarti Alex boleh, Sabto boleh. Alex dulu apa Sabto? Udah, Lek, duluan, Lek. Alex dulu ya, duluan Alex kalau mau. Silakan Alex dulu. Dua kali ya penutupnya. Nilainya juga masukin 0 ya, salah satunya nilai 0. Boleh lebih, nggak masalah. 0 juga harus ada 0 ya. Kemudian penutupnya di atas 100 atau di bawah 0 ya. 0-nya nggak harus 1, boleh lebih dari 1 ya. Karena data kan bebas saja. Si penting tetap diinikan sama dia. Tetap hitung itu. Nah, satu langsung keluar. Ya. Yang susah kita untuk menghitungnya ini. Terus yang di penutupnya di bawah 0. Keluar dulu. Keluar dulu baru dimasukin lagi. Masukin lagi Alex dengan data yang berbeda. Cuman penutupnya di bawah 0 sekarang ya. Kalau tadi kan di atas 100 ya. Di bawah 0. Data 0 juga dimasukin ya, bawah 0 itu masuk. Nah, coba untuk ngeceknya aja nih ya. Kalau data sesungguhnya nanti terserah kita ya, tergantung data. Dan penutupnya nanti kalau kamu selesai di bawah 0 ya. Nah, itu 7 kan minus ini kamu berarti salah tuh kan? Harusnya minus 10 udah berhenti kan? Ini kamu salah ambil program ini. 42B ya, 42B. 42B dia kalau minus udah keluar juga. Kan di bawah 0, minus 10 harusnya keluar kan? Kalau tadi kan benar, di atas 100 udah itu. Atau ini kamu yang salah? Ini kamu harusnya 2 ya, coba dicek lagi. Ini saya yang salah deh, Pak. Saya perbaiki dulu, Pak. Ininya ya. Iya, Pak. Harus M kan 2. Besar sama dengan 0, kecil sama dari 100 ya. Iya. Nah, coba si Sabto dulu sambil si Alexander ini, Sabto. Iya, Sama Pak. Alexander. Nanti kalau udah jalan lagi Alexander, kita Sabto dulu. Bentar. 10,
15. Harus ada data 0 ya, kita cek datanya harus ada yang 0. Nah, hitung ya, 0 hitung. Nah, ya. Coba penutupnya di atas 100. Ya, dia mau tetap aja ya, karena makanya nilai-nilai terakhir itu dia tidak dihitung, dikurangi nilai. Karena variabel itu adalah data terakhir itu yang disimpan. Coba. Atau tetap data 0-nya ada ya. Data 0 ada. Tetapi nanti kalau udah berhenti kita gunakan data yang di atas 100. Nah, ya kan? Ini hanya 80, 95 dibagi 5 ya. Kan? Berapa nih? 80, 95 ya dibagi dengan 5. 5. Itu kan 19 kalau dia berapa nih? 75 kan? 80. Iya Pak, benar 95 Pak. 95 ya benar. 95 kan kalau dibagi 10 kan 9,5 kali 2 ya 19 ya. Iya benar. Nah. Ayo si Alexander tadi yang di atas 100 udah selesai? Perbaikannya Alexander? Iya Pak, nih Pak. Coba ya tampilkan. Yang di atas 100 itunya ya, penutupnya, data penutupnya supaya keluar dari perhitungan. Ya. Ya. Sambil terakhir nih ya, nanti kita istirahat maghrib dulu. Ini yang fotonya doang nih ngapain nih ya? Selesai nggak, Alex? Habis maghrib aja deh Pak ya. Kayak agak lama nih. Orang satu baris doang, gua agak lama orang satu baris doang. Nih, saya lihatkan lagi. Apa saya share punya saya aja Pak? Aplikasinya Pak. Nah, ini yang di sini baris ke-15 ini yang salah kamu tadi tuh. Nilai besar sama dari 0 kamu catat aja dulu atau kamu print screen itu ya. Besar sama dari 0 and nilai kecil sama dari 100. Sehingga nanti jika yang nilainya kecil dari 0, udah dia tidak menghitung langsung keluar. Tadi kan yang besar dari 100 udah benar kan? Nah, ini nih, saya ini nih. Ya, saya tanda ini nih. Nah, baris yang biru ini ya. Itu dia. Kamu syarat itu dia baru 1. Besar dari 100 saja. Syaratnya hanya nilainya juga. Nah, diperbaiki dulu. Nanti kita istirahat maghrib dulu ya. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Iya Pak. Ya. Ayo, tadi siapa? Buka lagi ya. Kita buka lagi. Sandar coba Baik Pak. ditampilkan Baik ya. Pak. Ya. Yang lain juga dibuka ya videonya ya. Yang minus itunya ya. Tadi udah coba dua-duanya aja ulang lagi coba. Tetap ada 0, nanti ada data minus. Nah, ya, benar ya. Coba yang di atas 100 tadi. Tapi ada data 0 juga ya. Di atas 100. Ya. Nah, sekarang lanjutkan ya. Materinya. Ini mirip dengan
yang pertama ya, tampilan apa namanya tabungan. Nah, ini mirip dengan tabungan. Datanya juga kita masukin, tetapi nanti hasilnya adalah berurutan ya. Jadi, hitung kodrat dari suatu bilangan. Nanti dimasukin bilangannya, ya, jumlahnya maksimalnya berapa. Tapi ini ada batas nanti karena untuk layar ya, jangan terlalu besar ya. Kemudian kita tampilkan bilangan tersebut, kemudian kodratnya berapa. Jadi kita menghitung kodrat dari bilangan dan kodrat dari suatu bilangan. Latihan 4-3. Ini hanya sekali input, nanti dia akan memproses. Namun kalau kita masukin 3 bilangan berarti satu bilangan kodratnya berapa, kemudian 2 bilangan kodratnya berapa, karena dia n ya. N-nya sampai dia berhenti pada saat ininya tuh bilangannya terpenuhi. Nah, di sini 2 kali pengulangan ininya ya. Nanti masukin bilangannya, kodratnya kan. Namanya ini 5, bilangan 5, N-nya 5. Ya, sedangkan bilangan mulai dari 0 ya, ini kan. Bilangan mulai dari 1, N-nya 1 ya. Ini 5. 5 kecil dari 1. Nah, maksud bilangan harus positif ya. Di sini dia memasukin bilangan positif. Kita tampilkan ini. Outputnya apa? Hanya layarnya saja ya, apa? Komentar di atas ya. Nah, kemudian hitungan di bawah. Jadi kalau dia salah, nah dia akan ulang. Nah, di sini ya. Masukin bilangan positif, kita masukin bilangan lain. Nah, ini copy paste dulu. Nanti saya jelaskan lagi ya. Copy paste dulu, latihan 4-3A. Nah, ini udah mulai kompleks ya, ini ya. 4-3. Ini 4 berapa nih sebentar. 4-3 ya. Ini masih while ya, masih while. Copy paste dulu ya, latihan 4-3. Apa 43 atau 45 ya, Pak? 4-3 ininya yang ini ya. Mungkin itu masih yang file yang lama itunya. Tapi programnya yang ini. Bentar ya, saya tampilkan dulu ya. Iya, Pak. Itu kalau yang sudah saya edit lagi itu udah 4-3 itu. Program itu 45-nya lain lagi. Nih. Kuadrat dari angka ya. Kalau itu 45 tolong diganti 43 ya. Kuadrat dari angka ya. Kuadrat dari angka. Nah, itu 43, ganti filenya 43 ya. Kuadrat dari angka. Kalau masih 45 itu tuh yang file yang lama tuh ya. File yang baru udah saya ganti dulu. Karena dari 42 langsung 45 kan. 43-nya nggak ada. Kayaknya sama. Oke, Pak. Ya. Ganti, tolong diganti namanya, latihan 4-3.
Jadi file lamanya 45 jangan diganti ya, 43 ya. Supaya kita urut dia, takutnya ada yang nggak urut nomornya. Kalau file yang di itu udah saya benarin itu. Nah, ini saya tampilkan dulu ini ya. Ini hanya di sini data yang salah. Kalau yang tadi kan salah langsung keluar ya. Kalau yang sini salahnya mau kita kasih kesempatan untuk mengulang di sini. Masukin bilangan sih ya, bilangan menampil tabel bilangan kuadrat ya. Sini masukin bilangan, harusnya di sini bilangan positif ya. Bilangan dia sebentar. Deklarasinya apa? Dia ada bilangannya bilang bulat ya. Nah, kebetulan bilangan bulat. Itu positif. Nah, ditambahkan ya. Nah, nanti karena soalnya kalau dia negatif dimasukkan, nah, dia nanti akan disuruh ulang ya. Disuruh ulang nanti. Nah, ini saya tampilkan nih. Kalau ya bilang bulat positif ya, tambahkan ini. Di sini juga saya mau tambahkan. Bilangan bulat positif. Karena ada integer ya. Cuman integer itu kan bisa positif, bisa negatif. Nah, di sini kita hanya untuk bilangan positifnya saja. Kalau negatif harus ada yang disesuaikan ya programnya ya. Untuk while-nya harus disesuaikan lagi. Nah, ini bilangan positif ya, bilangan. Makanya kalau negatif dia akan masukin bilangan positif katanya. Nah, di sini kita jika di sini n-nya adalah jika n kecil, while n kecil dari bilangan, umpamanya kita masukin n-nya kan bilangannya kan 1 ya, 1. Kita masukin n-nya, n-nya min 5. Jadi 1 kecil dari 5 kan salah. Ya, n ya kan, min 5 kecil dari bilangan. Berarti salah kan? Oh, benar kan? Masuk sini dia. Bilang bulat positif. Tapi kalau kita masukin lagi, masukin n lagi. Umpamanya tadi min 5 sekarang. Nah, ini 5 kan? 5 kecil dari 1 ya. Benar kan? Nah, di sini. 5 kecil sama dari 1 kecil sama dari 5, dihitung. Itu kemudian ditampilkan. Itu. Nah, ini sini ya. Ini tampilannya, bilangannya. Umpamanya tadi bilang mulai dari 1 kan? 1. Kemudian 1 kuadrat, 1 kali 1, 1. Kemudian bilangan jadi 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. 6, berarti dia salah kan? Sini n-nya 6, ini bilangan 6, ini 5 tadi kan? 6 kecil sama dari 5, salah baru keluar. Jadi kita dikasih kesempatan untuk, tapi kalau untuk negatif juga, ini tentu ininya bebas ya. Ini nggak perlu while di atas. Di sini kita bilangan positif. Nah, kalau bilangan negatif, yang while di atas dihapus. Langsung di sini dia bilangannya umpamanya. Ini bilangannya 1 kan, n-nya min 5. 1 kecil sama nggak dari sini? Nah, ini salah kan? Langsung keluar, dia tidak akan menghitung. Karena di sini bilang positif. Nah, di sini kita kasih kesempatan mengulang. Oh, salah datanya. Nah, seperti tadi umpamanya nilai. Nah, nanti kita juga coba tuh. Nilainya umpamanya nilainya min 10, langsung keluar dia kan. Nah, kita tidak dikasih kesempatan untuk memberi, harusnya di sini nilainya harus positif. Harus ya. Nilainya positif. Harus dia masuk. Tidak ada negatif. Tadi karena negatif kita gunakan untuk keluar ya. Nah, ini kita coba. Coba ya, bisa tampilkan. Jadi coba yang salah dulu. Nah, ya, bentar, tutup dulu ya. Coba yang salah dulu ya. Nih. Ya. Nah, masukin bilangan bulat positif. Gitu kan? Saya masukin negatif. Min 6. Salah. Jumlah positif dia nanya terus itu. Saya masukin min 3, tetap dia akan nanya terus. Masih positif, saya masuk negatif, baru 6. Nah, dia hitung 1 kali 1, kemudian kuadratnya 2, sampai dia 6 kali 6, 36 ya. Baru 2000. Nah. Itu dia ya. Ini saya tambahkannya sini supaya tutupnya kelihatan. Ya.
Ya, banyak juga boleh ya, tapi jangan terlalu banyak, nanti layarnya dia akan keluar, nanti dia turun ke bawah. Jadi saya lihatkan yang banyak ya nanti. Kalau yang terlalu banyak ya, nanti dia nggak muat di layar. Itu tak ngitung ya, cuman nanti tampilannya jadi nggak bagus. Makanya saya batasin aja tadi. Ini di sini nggak kita batasi ya. Main sampai 10 masih bisa. Ya. Sampai 10 kali 10. Dan 10 dia salah. Nah, di sini kita sudah membatasi nilai-nilai yang tidak dibutuhkan, gitu ya. Tidak dibutuhkan. Jadi kita harus seperti itu. Jadi kalau yang tadi sebenarnya nggak dibutuhkan juga nggak masuk, cuman dia langsung keluar ya. Kalau di sini dia kasih kesempatan, oh ada salah masuk nih. Nah itu gunanya pengulangan. Di pengulangan kita dapat kesempatan untuk memperbaiki, ya, tanpa kita keluar dari program, ya. Nah ini dia. Jika dia tidak memenuhi syarat, dikasih ini, masukin lagi. Di sini kan masukin bilang bola positif di sini kan. Kita masukin negatif, masukin lagi positif lagi. Sebelum negatif dia, baru positif dia masuk. Nah, ini sama dengan rumus yang sebelumnya. Cuma langsung ininya saya buat di sini ya langsung. Harusnya di atas bilangan, kemudian di sini kodak dari bilangan, bilangan kali bilangan. Ini langsung aja rumusnya sini. Bilangan langsung rumus. Boleh ya? Saya pilihnya langsung. Jadi terus saya supaya ini bilangan positif kebetulan ya. Bilangan bulat positif. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengulang data yang salah. Nah, itu aja di sini ya contohnya. Nah, ada yang sudah siap, yang sudah bisa gitu ya, yang sudah bisa aja dulu. Tolong diganti judulnya tadi ya. Saya, Pak. Nah, siapa? Siapa yang Rizky, Pak. coba Rizky? Pak, tapi saya dari kamera, Pak. Soalnya zoomnya saya di kamera, di laptop nggak ada zoom. Ya, kalau kelihatan coba aja dulu. Kayak gini. Coba aja kelihatan Satunya, ya. Pak. Yang ditampilkan kameramu itu hasilnya, bukan programnya. Ya ini. Jalankan, kamu jalankan. Tampilkan hasilnya nanti. Buat dulu yang salah aja, yang negatif ya, biar. Nah, yang itu ya benar itu yang ditampilkan. Tidak kelihatanmu, difokuskan. Kelihatan. Kamera itu susah lah. Orang ini layarnya kecil. Negatif ya, Pak. Sudah, Pak. Bentar dulu, mana itu kan mana sebentar. Kenapa? Ya. Ya, cukup. Cukup. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain nggak sebelum kita lanjutkan? Ada yang lain? Pertama yang belum dulu ya, kasih kesempatan yang belum. Kalau nggak ada ya, baru yang sudah tadi. Saya, Pak. Siapa? Muhammad Sarifudin, Pak. Coba tampilkan. Sarifudin ya. Iya, Pak. Coba
Coba yang negatif dulu ya, biar ada data ulangnya, baru setelah itu terserah kamu. Agak besar nanti ya, supaya pengulangannya agak banyak. Positifnya agak besar ya. Oh ya Pak. Ya Pak. Nah, dulu. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Siapa? Zaki. Oke, ya, coba. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Ayo, yang lain? Saya Pak. Silakan. Abiu ya. Ya, Pak. Salah. Bentar, Pak. Terminalnya. Benar Pak. Kalau ada yang lain dulu, nggak apa-apa ya. Ya, diperbaiki dulu, salah tuh. Ya Pak. Itu nanti ada sama itu ya, nanti ada loop yang ulang terus ya. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Lagi dong. Ya Pak. Ya. Nah, ya, benar ya. Ya Pak. Tuh. Ada yang lain? Terakhir, kita lanjutkan sedikit lagi. Loop dengan for ya. Ayo terakhir. Kalau enggak kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan yang terakhir. Kita masuk dulu ke for ya. Yang ini ada lagi satu contoh sebenarnya ini untuk menghitung usaha ya. Contoh menghitung ini latihan 44. Kamu mungkin 46 itu ya, 44 di program menghitung jumlah tim ya. Dalam satu umpamanya satu kumpulan kamu satu kelas. Kalau kamu 23 orang, nah, kalau umpamanya bikin tim voli berapa dapatnya gitu ya. Kalau bikin tim basket berapa, kemudian sepak bola berapa gitu ya. Ini contohnya, ini bisa kita bahas ini ya. Dan hitung, kemudian berapa sisanya ya. Kalau ini harus positif, sama dengan tadi. Ini campuran sebenarnya ya, pengulangan dengan cabang. Nanti mau terakhir kita bahas itu nanti, pengulangan dengan cabang. Sekarang kita masuk ke bentuk pengulangan yang lain, menggunakan for ya.
Dia sebenarnya sama, ya, for. Cuman di for itu dia disediakan tiga komponennya. Kalau while kan hanya dia syarat saja ya, misalnya counter kemarin nilai lebih kecil saldo lebih kecil daripada target atau tahun lebih kecil daripada tahun target. Nah, itu dia langsung syaratnya saja. Nah, kalau di for ada tiga-tiganya, tempatnya disediakan ya. Nah, sebenarnya tiga-tiganya itu dibutuhkan, tapi dia di while ditaruh nilai awal di mana sebelum while-nya ditaruh. Kemarin tahun sama dengan 1. Nah, kalau di for disediakan tahun di dalam argumennya, dalam kurungnya. Maksudnya dalam kurung itu dalam argumen ya. Kemarin itu counter kecil sampai di 10. Ini ada ini awalnya nih, counter mulai dari 1. Syaratnya nih. Nah, ini sama kan? Syaratnya sama. Nah, sini baru pencacah. Ini kalau dibutuhkan. Tidak selamanya pencacatan dibutuhkan untuk mengakhiri pengulangan. Tapi ada pengulangan yang memang dibutuhkan dari counter tersebut. Nah, kalau dia tidak tanpa pencacah, berarti sama seperti tadi, kita inputkan. Itu tadi kita berhenti pada saat nilainya sama dengan umpamanya minus. Ya, dia berhenti ya. Nah, kalau sini dia tidak, pokoknya masukin jumlah mahasiswa berapa? 10 ya. Counternya 10. Setelah kecil dari 10 dia berhenti. Nah, itu dia. Ini awalnya nih. Nah, itu aja. Isinya nih sama. Isinya sama. Hanya nanti do yang berbeda sedikit formatnya. Nah, ini dia semua tempat. Nah, tapi kalau umpamanya di sini kita isi hanya syarat saja seperti while, boleh. Titik komanya cuma diisi. Nah, itu dia bedanya ya. Kalau di sini kan hanya satu. Syarat saja udah. Ini komanya syarat saja kita buat. Syarat yang tengah ya. Jadi titik koma dulu, baru syaratnya titik koma lagi. Antaranya tempat di bawah. Nah, bisa kita buat seperti itu. Jadi disediakan tempatnya tiga-tiganya. Sedangkan well hanya satu, berarti nilai awal dibuat. Nah, ini konternya di mana nih? Konternya di bawah. Kemarin kan, komanya tahun plus di bawah. Ini kan salah, konter di bawah. Nilai awal di atas. Nah, yang merah saya merahkan aja ini ya, supaya bedanya. Nah, ini dia berarti dia sama sebenarnya, cuman dia tidak ada tempat di dalam while. Di dalam while hanya satu, tempatnya adalah untuk syarat saja. Nah, sedangkan kalau pengulangan dengan for itu ada tiga-tiganya disediakan tempat. Nah, kalau nggak kita gunakan, berarti kita titik komanya harus dibuat. Kalau tidak dibuat, dia error. Pada sini dia, emang tidak ada titik koma ya. Nanti kita lihat. Komanya konternya kita taruh seperti di atas juga. Kemudian konter sama dengan 1 ya, sama di atas for. Kemudian konter purpose ditaruh di bawah seperti di sini ya. Kemudian titik komanya dihilangkan, dia akan error. Jadi dia perlu titik koma. Berarti dia tetap 3, cuman nggak diisi. Nah, itu artinya. Maksudnya emang 1 ya, sama dengan if. 1. Walaupun isinya bisa lebih dari 1 kan, relasinya. Tapi itu masih dalam satu syarat, semuanya syarat. Sini kan, umpamanya tadi yang lebih dari 1, jika bilangan, jika nilai besar sama dari 0, n nilai kecil sama dari 0, itu kan 2 persamaan. Tapi dia dua-duanya adalah masih syarat. Sama dengan if kemarin ya, masih syarat. Bukan satunya nilai awal atau satunya saja, dua-duanya syarat. Ini sama. Ini kita lihatnya nanti. Ini sama intinya ya. Sama dengan kemarin, bisa kita ini kan. Langsung kita ke contoh soal aja ya. Bawah. Ini yang contoh. Yang kemarin lagi. Ya. Nah, kemarin sama ya. Kemarin kan di sininya, ini kan tahunnya dia ya. Untuk tahun berapa? Tahun kecil dari tahunnya, tahun ulang 1. Balance ini. Ada balance. Artinya tabungan, tambah bunga, tabungan sampai tahunnya berakhir. Nah, targetnya kita dari sampai umpamanya 5 tahun. Gitu ya. Bukan target, tahunnya ya. Di program kemarin, kita buat juga. Nih, baru di 45 ya. Nah, ini 45. Sama saldo bunga ini tahunnya berapa tahun? Ini jumlah tahunnya. Kemudian tahun saldonya berapa? Ya. Ini dia di bawahnya. Ini kan hanya komentar ya. Masukin tahun. Sudah awal 5%. Kemudian berapa tahun kita? Nah, ini investasinya. Ini
komentar doang atau betul untuk ngasih keterangan doang ya, keterangan doang. Nah, yang penggunaan di sini. Ini sama dengan latihan 41 berapa kemarin tuh ya, yang tahun. 1A dia itu 1B, 1C kalau nggak salah ya. Nanti saya lihat lagi. Bentar ya. Yang tahun ya. Bunganya sama nih. Nah, ini sama. Dia ditampilkan baru hanya saldo dan total saldo ya, tanpa besar bunga. Kalau besar bunga tambahin lagi di sini. Set W tahun, set W lagi bunga, kita gunakan di sini dia tidak bisa yang ini kan, harus menggunakan yang dua saldo dulu, bunga dulu, baru saldo. Tambahkan dulu di sini ya. Kalau mau ditambah ya nanti. Nanti double bunga ya, sama dengan ini saya dulu ya. Double bunga. Ini ada dua nanti caranya ya. Kemarin. Bunga sama dengan adalah saldo dikali ini ya. Bunga sama dengan saldo kali suku bunga. Jadi 100. Ini dulu ya. Ada dua kemungkinan nanti ya. Kalau kita mau tambah bunga nanti, kemudian baru di sininya saldo. Saldo sama dengan saldo tambah bunga kan. Yang satunya kita kok tutup dulu. Nah, ini jadi biru. Sama dengan kemarin. Persis sama. Cuman for-nya aja ya. For-nya saja. Ini yang terakhir kita ya. Karena udah jam 7 ya. Terakhir. Nah, ini di copy paste nanti ini ya. Baru bisa di sini kita tambahkan set W lagi. Sebelum saldo. Sini kan. Set W 12. Di sini bunga. Ya. Kemudian set W lagi. Baru saldo gitu ya. PNL. Latihan 45 ya. 45. Pak sedikit ya, nanti kalau ininya saya tampilkan di ini aja nanti. Tapi pasti ya, latihan 45 mungkin 4 ya ini ya program loop menggunakan for ya, perhitungan bunga. Nah, judulnya sama ya, cuman mungkin latihannya yang berbeda. Latihan kemarin mungkin latihan 47 di situ ya. Kalau yang kamu mengambil file yang baru udah 45 di Google Classroom ataupun di portal ya. Nah, sampai dulu. Yang terakhir akhirnya nih. Nah, ini yang saya tambahkan bunganya. Ini yang pakai yang pakai bunga kemarin yang saldo di atas belum ada bunga soalnya kan. Bentar, saya pakai dulu ini untuk warnanya supaya nggak hitam. Ini kalau kamu contoh boleh warnanya supaya hitam. Simpan dulu latihan 45 ya. Copy paste ya, latihan 45 yang isinya adalah sama program bunga.
Ya, ini program loop atau pengulangan dengan for. Isinya adalah program bunga. Jadi ini sesuai kan, kalau 47 di situ, apa 47, 48 ya, 45 ya, ganti 45. Masih ada belum selesai. Yang saya tampilkan. Nah, ini hasilnya sama dengan latihan 41 kita. Nanti guna for. Ini yang pakai tahun 41C kalau nggak salah. 41 ya. Ya kan? Namanya berapa tahun? Ini 10.000 bunga 5%. Makanya saya maunya 10 tahun gitu ya. Setelah 10 tahun berhenti gitu ya. Tani bunganya. Cuman di bawah ada totalnya kan tahun keberapa. Tambahkan aja ya. Ya. Itu dia. For dia ya. Nanti saya terangkan sedikit. Cuman saya ingin dulu sebentar. Saya edit sedikit dulu ya. Programnya. Sininya belum ada. Seperti saldo bunga. Dia 12 ya. Ini jadi bisa kita menggunakan apa namanya while atau menggunakan sebentar biar bagus ini. Ini saya tampilkan. Nah, bedanya di sini doang nih. Kalau kemarin kan langsung di sini while tahun kerjasama dari jumlah tahun. Tahun 1 di atas. Tahun plus setelah saldo. Itu di atas ini boleh. Kalau tahun 1 langsung berubah ya. Dan di atasnya tahunnya sama dengan 0. Ya. Ini dia semuanya di sini. Nah, ini bisa nggak kita gunakan hanya tahunnya saja? Bisa. Ininya pindahkan ke atas, tahun sama dengan 1 ya, INT tahun sama dengan 1 di atas sebelum position ya. Kemudian tahun plus-plusnya kita tahu setelah bunga. Sini. Nah, setelah dia bunga, bertambah 1 tahun, nah dia baru. Tapi titik komanya harus ada. Nah, itu dia. Titik koma yang ada, dia dianggap error. Karena disediakan 3 tempat. Nah, ini kalau kita jalankan, sama ya. Nanti saya tampilkan dulu. Yang terakhir ya. Nanti minggu depan kita tampilkan bagi kalian yang belum maju. Umpamanya nih, tahunnya 15 tahun umpamanya.
Ini 15 tahun. Ya, ini panjang. Nah. Sama dengan kemarin. 500, 525, 551 sampai dia ini 15. Sampai 20.000 kan 2 kali lipat nih kan. Nah, ini karena tahunnya ya. Sama. Jadi menggunakan for boleh, menggunakan while boleh. Serah. Dua-duanya bisa. Nah, di sini dia. Kalau menggunakan while dia di sini hanya saya gunakan while di sini ya. Nah. Ini langsung tahun kecil sama dari jumlah tahun. Nah, ini dia. Ya. Tetapi di atas while ini, di atasnya di sini kan int tahun sama dengan 1, di bawah bunga sini saldo ya, tahun plus plus. Ya, seperti itu deh ya, kalau gunakan while. Boleh. Kalau menggunakan while boleh, menggunakan for boleh. Nah, itu ada for nih. Jadi kalau for, kita kemungkinan untuk pengulangan tanpa berhenti itu kecil kemungkinannya. Dengan while, jika while tadi kita contohnya di sini. Ini contoh kedua. Nah, di sini pamannya. Di sini jika i kecil dari mahasiswa ini kita buat langsung pamannya angka selain 0 gitu ya, selain 0 positif, ini dia akan nanya terus. Masukin pada jumlah mahasiswa udah kita masukin ya. Nah, ini saya lihatin. Ini saya berhentikan. Ini saya copy. Makanya kelemahan while itu di sini. Pemain langsung saya kasih nilainya 10. Ya. Padahal di sini jumlah mahasiswa saya masukin 5 saja ya. 10. Itu tidak pernah salah. Karena tidak ada variabel sini konstanta kan 10. Tetap benar kan? Coba ya. Tetap ininya saya tampilkan. Terus kelemahan dari while itu juga kalau dia langsung dibuat konstanta. Ini saya masukin 5. Ya. Nilai pertama 2, 3, 4, 5. Ada 5 berarti harusnya. Salah belum jalan tadi ya. Ini ya. Ini masukkan. Ya. Saya masukin jumlah mas sedikit aja biar kelihatan. Saya masukin jumlah mahasiswa 3, Pak. While saya jadikan 10 tadi ya, 3 orang. Mahasiswa pertama dapat 100, ini dapat 90, ini dapat. Harusnya sudah selesai kan? Masih nanya. Nanya terus. Tidak ada berhentinya. Saya masukin 0 pun tetap. Min 100 pun tetap. 200 pun tetap. Minus 300. Karena dia tidak pernah salah. Nah, itu hati-hati dengan while. Karena dia jika tidak variabel, nah ini nggak variabel kan? Konstanta nih. 10 ya konstanta tetapnya ini. Ini kan variabel. I-nya mulai dari 1, kemudian mahasiswanya berubah. Kan? Berubah. Kan? I-nya berubah. Mahasiswa 5. Nah, mulai dari 1, I, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nilai 10 terus. Padahal mahasiswa udah kita masukin, umpamanya 3 tadi, ini jalan terus. Nah ini hati-hati di while, karena dia tidak boleh langsung bilang. Nah sedangkan di for yang tadi, itu dia kita bisa ininya ya, sebentar saya jalankan dulu ya. Kita bisa menentukan 3 tempatnya langsung sekaligus. Nah itu dia, 3 tempat sekaligus. Ininya. Ini nilai awal. Ini pencacah, ini syarat, ini pencacah. Nah, ini sama juga. Ini tidak boleh bilangan di sini. Umpamanya langsung kita buat 100 di sini umpamanya. Dia nggak bisa. Nanti dia akan ngulang terus. Kenapa? Dia tidak pernah salah. Atau 0, nanti tidak pernah ngulang. Nah, ada 2 kemungkinan ya. Sama juga dengan ini tadi. Jika awalnya di sini kita kasih 0, langsung dimulai pada mahasiswa kita masukin 20 umpamanya. Nah, ini saya
Coba lagi ya, while-nya. While sama dengan, tadi kan while-nya sama dengan 10 kan? Nah, di sini 0. Nah, padahal kita masukin mahasiswanya, umpamanya 5. Ya, masukin mahasiswanya 5. Ini saya tutup dulu ya, tampilan. Jadi tidak boleh. Nah, di while itu kemungkinannya ada tertulis seperti itu. Lupa kita, kan? Masukin mahasiswa 5. Langsung keluar. Padahal belum ada data, langsung keluar. Kenapa? While-nya sama dengan 0. Berarti dia tidak pernah ngulang. Nah, karena konstanta juga. Konstanta tapi konstantanya 0. Tapi konstanta selain 0, jika positif, dia akan mengulang terus, tidak pernah berhenti. Nah, itu dia. Tidak pernah berhenti. Ini hati-hati makan di while. Tidak boleh dia bilangan konstanta. Sebenarnya sama dengan for. Cuman for itu ada 3 nilai awal. Ternyata ini juga titik koma 0. Titik koma 10 dia ngulang terus. Padahal datanya di masih saya mau menghitung data hanya sampai 10 gitu ya. Nih, kita coba harus dibuktikan ya. Kalau kita ditanya itu harus dibuktikan. Ya. Oke, saya jadikan ininya saya buat bilangan dulu ya. 1 aja. 1 aja ya. Kemudian kita masukin menghitung sampai dengan 10 Bapak. Bisa tampilkan nanti kalian. 5 tahun aja. Karena pendek. Tapi kenyataannya nggak sependek yang kita kira. Masukin tahun. Saya mau nabung 10.000 bunga 5% per tahun. Jumlah tahunnya hanya 5. Saya masukin 5. Ya, dia tidak berhenti kan? Ngapain dia komputer kita penuh? Nah, padahal ibu kita 5 tahun. Tapi kenyataannya dia ngulang terus. Nah, kenapa? Nah, karena di sini syaratnya bilangan bulat positif selain 0. Nih. Kalau 0 dia nggak ngulang. Nah, coba kita 0 lagi. Ya, kita simpan lagi 0. Saya masukin saya mau nabung 25 tahun. Kebalikannya tadi. Tadi kita buat 5 saja, ternyata dia ngulang terus. Sekarang saya buat kita nabung selama 25 tahun dengan 10.000, bunga 5%. Selama 25 tahun nabung. Ternyata apa dia? Dia langsung keluar. Ada 25 kan? Kenapa? Nilainya langsung salah. Nah, sama sebenarnya. Jadi tidak boleh syarat itu bilangan bulat. Apakah 0 atau selain 0. Nah, kalau 0 dia tidak pernah ngulang. Kalau selain 0 berarti nanti dia ngulang terus. Nah, ini tidak boleh. Di syarat. Jadi syarat itu harus variabel supaya ada pengulangan dan ada berhentinya. Nah, itu ya. Ada pengulangan dan ada berhentinya. Nah, mungkin sampai sini dulu kita. Takutnya masih ada yang kuliah ya kalian ya. Kalau saya sih nggak ada kuliah. Ya terus. Cuma nanti ada yang kuliah. Kita cukupin sampai di sini ya. Nanti ini kita tes minggu depan. Ya. Nah, ini seperti yang saya inginkan lagi tadi. Ya, yang diam-diam ini jangan berharap inilah. Ya. Video nggak tampil. Disuruh nggak mau. Ya udah mau ngapain lagi ya. Nanti minta udah nggak bisa minta ulang nggak ada ya. Saya tidak ada ulangan UAS atau UTS. Nilainya sini saya ambil. Tambahannya di sini. Jadi tadi ada beberapa orang. Nah, makanya saya kasih kesempatan tadi kan. Yang sudah belum ganti dulu. Tapi kalau nggak ada ya. Masa kita harus membatasi yang bisa gitu ya. Jadi yang bisa 2 kali ya. Berbeda dengan bisa sekali. Bisa sekali berbeda dengan yang tidak sama sekali. Yang tidak layarnya doang video apanya gambar doang ya. Ini gambar juga nanti hasilnya. Yang kalian. Untuk perbaikannya kalau UTS-nya nilainya ya tetap. Jadi ya yang nggak aktif itu ya nggak ada tambahan kalau kalian nggak aktif. Ya. Apa-apa. Hanya foto doang kan dari awal sudah foto doang. Ini saya tandai. Saya copy paste nih ya. Saya tandai mana foto doang, mana aktif, saya catat. Jadi jangan nanti bilang waktu kuliah tidak pernah bertanya, tidak pernah ikut yang disuruh. Kemudian saya nggak bisa Pak setelah ujian. Ya, nggak bisa, yang bisa terserah kamu. Orang kuliah nggak mau ikut gitu ya. Sama aja nggak ikut karena hanya foto doang. Ditampilkan ya gimana mau ikut itu ya. Nah, jadi yang lain itu berbeda. Jadi yang tadi yang jawab itu ya minimal ada nilai tambahannya pasti ada, sudah ada gitu ya. Sudah ada. Itu kan hanya copy paste, belum membuat atau memperbaiki ya. Hanya copy paste. Itu kan berbeda.
jadi hanya foto doang yang enggak, cuman yang video juga ikut, cuman diam-diam juga sama ya, berbeda lah. Ya. Cuman lumayan lah daripada hanya foto doang. Nah, sekian dulu ya. Takut kalian ada yang kuliah, kita tutup kuliah kita ini. Jadi tolong aktif. Jadi itu akan menambah nilai kalian. Bagi yang nilainya kurang, kalau yang nilainya bagus ya nggak usah dipikirin, nggak ikut juga nggak apa-apa. Aja nilainya bagus tidak saya kurangin ya. Nilai bagus tetap saya masukin, nilai bagus. Tapi ini kalau nilainya kurang. Ya. Nah, sekian minggu ini, kita lanjutkan minggu depan sekali lagi ini ya. Mulai nanti baru kita masuk ke bab yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.